Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di episode ke-48 dari serial Jejak Rasul. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang terusir dan sekarang bermukim sebagian besarnya di Khaybar punya rencana untuk merebut kembali tanah mereka di Madinah. Sementara itu orang-orang musyrikin Makkah juga sedang sangat intens untuk menyiapkan peperangan yang mereka berharap ini adalah gempuran terakhir yang bisa meluluh lantakkan kekuatan Nabi dan kaum muslimin di Madinah. Maka berlakulah strategi koalisi kuno di sini. Enemy of the enemy is friend. Jadi musuhnya musuh adalah teman. Sekelompok orang dari Bani Nadir dan juga membawa kawan-kawan mereka Yahudi Khaybar yakni Bani Wa'il pergi mendatangi kaum Quraisy di Mekah. Pimpinan rombongannya tentu saja adalah Huyai bin Akhtab, pemimpin dari Bani Nadir. Di Mekah mereka menemui Abu Sufyan. Mereka mengatakan, kami ini adalah bagian dari kalian. Kita akan bersama-sama menangkap Muhammad. Setelah pembicaraan yang beberapa lama, dan juga Abu Sufyan telah menghubungi para pimpinan-pimpinan suku Quraisy yang lain, kesepakatan pun akhirnya dituai. Dan mereka sekarang sudah membulatkan hati untuk menjalin kerjasama, menjalin koalisi untuk sama-sama menghancurkan kekuatan Madinah. Kemudian dilakukanlah pembagian tugas. Orang-orang Yahudi bertugas membangkitkan dan menyatukan seluruh suku Baduy, suku nomad di dataran Najd. Mereka ini memang sudah lama memendam dendam terhadap Madinah. Kalau alasan balas dendam itu tidak mendapat tanggapan, maka kaum Yahudi ini siap membujuk mereka dengan sogokan-sogokan materi. Begitu mereka menemui pemimpin kaum Bani Asad, Bani Asad ini langsung setuju bergabung. Agak sedikit berbeda dengan orang-orang Ghatfan yang memilih untuk tawar-menawar. Mereka ingin keuntungan material, jadi dia tidak ingin pergi perang dengan free atas berbasis dendam begitu saja. Orang-orang Yahudi akhirnya menyanggupi untuk memberikan kepada suku Ghatfan ini jatah berupa setengah dari hasil panen kurma Khaybar selama setahun, dan mereka pun akhirnya bersepakat. Kemudian orang Yahudi mendatangi kontingen Bani Sulaim. Datanglah dari situ mereka dapat 700 kekuatan. Dari orang-orang Ghatfan tadi ada 2000-an orang. Sebenarnya dari Bani Sulaim bisa lebih banyak lagi, tapi sejak kejadian yang kita setelah ceritakan tempo hari, kejadian pembantaian kaum muslimin di Bi'ru Ma'unah atau di Sumur Ma'unah, satu persatu dan makin lama makin banyak orang-orang Bani Sulaim masuk Islam. Sementara itu ketika Yahudi-Yahudi ini menemui Bani Am di sebelah selatan, mereka memutuskan untuk tidak ingin bergabung. Mereka ingin tetap menjaga perjanjian damainya dengan Nabi SAW. Setelah diakumulasi, ternyata orang Yahudi mampu membentuk pasukan yang disebut sebagai Jaishul Ittihad, pasukan gabungan, atau kadang disebut juga sebagai Ashkar Hulafa, pasukan sekutu. Ini sejumlah 6.000 orang. Quraisy sendiri menggalang kekuatannya dan juga sekutu-sekutunya sejumlah 4.000 orang. Maka sekarang pasukan yang siap menggempur Madinah itu berjumlah 10.000. Jumlah yang bahkan lebih dari 3 kali lipat kekuatan Quraisy ketika di Uhud. Orang-orang Quraisy keluar dari Makkah berjalan sepanjang rute pesisir barat menuju Madinah, sama dengan rute yang dulu mereka tempuh dalam perjalanan ke Uhud. Kemudian pasukan musuh yang kedua, yakni pasukan koalisi dari suku-suku nomad itu menutup jalan Madinah dari arah timur, jalan dari dataran Najd. Ketika pasukan Quraisy mulai bertolak dari Makkah, pada saat itu juga beberapa penunggang kuda dari Bani Khuza'ah yang diduga mereka ini diutus secara rahasia oleh Abbas paman Nabi bergerak ke Madinah. Mereka membawa kabar tentang penyerangan ini. Ketika kabar sampai ke telinga Rasulullah SAW, maka perkiraan waktu penyerangan itu tinggal kurang lebih sepekan lagi. Tanpa membuang-buang waktu, Rasulullah SAW langsung mengumumkan serangan ini, memperingatkan kepada umat untuk bersiap-siap bahwa Madinah harus dipertahankan, dan Nabi pun langsung mengkonsolidasikan pasukannya, yang jumlah pasukan umat Islam pada waktu itu maksimum mencapai 3.000 prajurit saja. Rapat strategi militer pun digelar. Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk menanyakan pandangan dan usulan tentang rencana terbaik yang bisa mereka lakukan dalam menghadapi serangan musuh yang masif ini.
Sebagian besar para sahabat tidak mau mengulangi strategi yang telah mereka jalankan di perang Uhud, yakni menyongsong pasukan. Terlalu rentan apabila harus menyongsong pasukan dengan jumlah yang demikian besar. Di saat seperti itulah Salman tampil mengambil peran. Beliau adalah orang Persia, dan pada saat itu strategi-strategi militer Persia jauh lebih advance dibanding apa-apa yang diketahui oleh orang-orang Arab. Dia berkata, "Ya Rasulullah, di Persia, kalau kami takut terhadap serangan musuh, apalagi pasukan berkuda, kami akan gali parit mengelilingi rumah-rumah kami. Maka mari kita gali parit untuk melindungi kota kita." Dan Nabi menerima sekali ide yang brilian ini. Untuk mendirikan benteng itu tidak mungkin, butuh waktu yang sangat lama. Tapi untuk menggali tanah, waktu yang digunakan tentu akan menjadi lebih singkat. Maka mulailah ditentukan di mana parit itu harus digali. Waktu sangat pendek, seluruh usaha harus dikerahkan dengan baik dan juga sumber daya harus dialokasikan secara terukur. Di beberapa sudut Madinah ada benteng sebesar rumah yang cukup untuk pertahanan. Di daerah barat laut, kalau kita lihat di peta klasik itu, penggalian parit tidak perlu karena di sana ada bebatuan tinggi yang susah untuk ditembus. Maka penggalian parit itu diperlukan untuk menyambungkan daerah-daerah yang sudah menjadi benteng alami ini. Ada sebuah bukit bernama Bukit Sal, itu dimasukkan ke dalam pertahanan. Di baliknya ada satu lapangan yang sangat bagus untuk mendirikan tenda-tenda prajurit. Parit itu sendiri akan mengelilingi perkemahan terus ke arah utara yang menyatukan ujung bukit bebatuan dengan satu titik di ujung benteng batas kota paling timur. Selain sebagai pengatur strategi, Salman juga tahu persis berapa luas dan dalamnya parit yang harus digali. Dia sudah lama sekali bekerja pada Bani Quraisyah, dan beliau tahu bahwa orang-orang Yahudi ini punya semua peralatan yang dibutuhkan. Dan orang-orang Bani Quraisyah pun tidak menolak untuk meminjamkan alat-alat itu demi menghadapi bahaya bersama. Sekalipun tentunya mereka tidak cinta kepada Nabi SAW, tapi sebagian besar mereka berpendapat bahwa perjanjian dengan Nabi tidak dapat diabaikan demi keuntungan politik dan keamanan. Lalu Bani Quraisyah mensupport dengan cangkul, sekop, dan lain-lain alat. Mereka juga menyuplai keranjang-keranjang kurma yang kuat yang terbuat dari serat pohon kurma sehingga dapat digunakan untuk mengangkut tanah galian. Nabi SAW membagi pekerjaan penggalian parit itu kepada kelompok masyarakat yang ada, dan Nabi juga langsung terlibat di situ. Setiap hari mereka akan keluar dari fajar sampai maghrib. Waktu memang sudah sangat mendesak. Rasulullah bagi pekerjaan penggalian parit itu setiap 10 orang sahabat menggali 40 hasta. Begitu yang dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam sirahnya. Berarti kira-kira setiap 10 orang, setiap satu kelompok itu menggali 18 meteran. Dengan kedalaman 7-10 hasta, hampir 5 meter, 4,5-5 meter, dan lebar lebih dari 9 hasta. Satu hasta itu kalau kita convert dengan ukuran kita sekarang kira-kira 45 cm. Sementara total panjang parit yang akan digali itu seluruhnya mencapai 5.000 hasta. Rasulullah SAW bekerja bersama para sahabat dengan sangat giat, dan Salman lagi-lagi menjadi bintang di sini. Beliau sudah terbiasa bekerja dengan sangat payah, sangat berat tugas-tugas yang diberikan oleh Bani Quraisyah ketika dia masih berstatus budak di sana. Maka orang-orang mengatakan Salman itu bekerja seperti 10 orang pekerja. Karena dia adalah orang asing, masing-masing orang ingin dalam tanda kutip mengadopsi Salman. Orang Muhajirin mulai berkata, "Ya, Salman hebat dan dia adalah anggota kami, kaum Muhajirin." Kata orang-orang Ansor, "Tidak, Salman itu lebih cocok jadi orang Ansor seperti kami." Tiba-tiba Nabi ikut pula dalam obrolan ringan itu. Nabi berkata, "Bukan, Salman minna, min ahlil bait." Salman itu dari golongan kami, kata Rasulullah. Dia adalah ahlul bait, dia adalah keluarga Nabi. Maka semua orang pun memuji Salman, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi. Salman memang seorang yang sangat spesial. Begitulah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling besar manfaatnya bagi orang-orang. Manusia yang memiliki potensi kemudian mengarahkan segala hal yang dimilikinya itu demi maslahat yang sebesar-besarnya, dan dia menemukan pula peran terbaik yang bisa dimainkannya pada tempo dan pada tempat yang tepat. Itulah manusia yang layak diberi gelar pahlawan, dan Salman adalah seorang pahlawan sejati. Dia berhasil mempersembahkan satu hal yang sangat bernilai pada situasi dan kondisi yang paling tepat. Nabi dan para sahabat terus saja bekerja keras dan saling mengingatkan bahwa waktu sangat pendek.
musuh akan segera datang. Dan mereka bekerja mati-matian. Sementara udara juga sangat dingin dan makanan sangat terbatas. Kadang-kadang mereka hanya mendapatkan makanan sekedar untuk menutupi hajat paling minim saja, sekedar agar tidak pingsan didera lapar. Bahkan kadang-kadang makanan tidak ada sama sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan bahwa Abu Thalhah mengatakan, kami mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah SAW dan kami melepaskan satu batu yang kami ganjalkan ke perut kami. Memang kebiasaan yang dilakukan orang ketika itu, kalau lapar, kalau kondisinya itu sudah sangat melilit, mereka meletakkan batu yang diikatkan ke perut untuk memperkuat sulbinya. Tapi ternyata Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Maknanya Rasulullah sudah lebih lama tidak dapat makanan dari mereka. Rasulullah yang amat penyayang kepada kaum muslimin itu merasa sangat sedih dan tidak henti-hentinya mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Batu-batu cadas hasil galian yang dapat dipergunakan sebagai peluru nanti untuk dilemparkan kepada musuh dikumpulkan tuh di sepanjang parit yang mengelilingi Madinah. Tanah-tanah diangkut dengan keranjang kurma dari Bani Quraisyah tadi, dan setelah dibuang nanti keranjang-keranjang itu diisi batu lagi untuk diletakkan di tepi parit. Batu-batu keras ditemukan di kaki Bukit Sal. Orang-orang yang tidak mendapatkan keranjang untuk bekerja lalu melepaskan bajunya bertelanjang dada, menyimpulkan jubahnya untuk menjadi karung. Laki-laki, dewasa maupun anak-anak turut bekerja bersama ayah-ayah mereka. Anak-anak yang sangat muda tentu disuruh pulang, tapi remaja yang sudah mulai kuat tulangnya diizinkan Nabi untuk menggali. Bahkan sebagiannya diizinkan untuk turut bertempur. Di antara mereka ada dulu orang-orang yang gagal seleksi karena terlalu muda untuk pergi ke medan Uhud. Ada Usamah bin Zaid di situ, ada Abdullah bin Umar juga. Nabi SAW sendiri bekerja kadang-kadang di kelompok orang-orang muhajirin, kadang-kadang di kelompok orang Ansor. Beliau ikut memukul batu, ikut menyekop tanah. Semua pekerjaan beliau lakukan tidak ada bedanya dengan para sahabat. Di sela-sela kerja keras itu, kadang-kadang Nabi masih sempat melakukan hal-hal yang sentuhan-sentuhan humanis. Misalnya waktu itu ada seorang mu'allaf dari Bani Damrah. Dia ini ahlu sufah, orang miskin. Dia soleh tapi penampilannya itu kurang menarik. Dan orang tuanya juga kasih nama, sebuah nama yang jelek begitu. Namanya Ju'ail, artinya itu kumbang kecil. Saat sedang beristirahat, kemudian Nabi menyapa orang ini. Kamu punya nama Ju'ail, nama itu kurang baik. Begini, aku ubah namamu sekarang menjadi Amr. Ju'ail atau Amr tentu sekarang menjadi senang dengan nama pemberian Rasulullah SAW itu. Dan dia juga dicandai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Suasana riang itu dipertahankan. Dalam berjuang, keriangan itu perlu. Suasana yang suram justru hanya akan menambah rasa takut dan gentar pada diri para prajurit ataupun orang-orang yang sedang berada di dalam tantangan besar. Kesulitan-kesulitan dalam penggalian itu juga tidak sedikit, dan biasanya kalau ada kesulitan yang sudah tidak terselesaikan oleh para sahabat, Nabi pun dipanggil oleh mereka. Jabir yang pertama mendapatkan kesulitan, ada batu yang tidak bisa satu peralatan pun menggesernya. Kemudian Nabi datang, Nabi minta air dan kemudian meludah pada air tersebut lalu berdoa. Air itu kemudian dipercikan ke batu, dan setelah Nabi memercikan air ke batu tersebut, orang-orang dapat bekerja dengan sangat mudah. Batu itu dapat disekop seperti orang memindahkan pasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling monumental mungkin adalah sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailnya. Waktu itu ada batu yang besar, kokoh saat menggali parit itu. Cangkul-cangkul para sahabat tidak mampu lagi mengambilnya dari dalam tanah, dan mereka pun pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tidak bisa digeser ini batu. Lalu Nabi mengambil alih pekerjaan itu. Nabi mengambil sebuah cangkul. Nabi mengucapkan basmalah dan memukulkan cangkul itu 1 kali. Pertama kali cangkul itu dipukulkan, maka muncullah satu cahaya, kilatan cahaya ke arah selatan. Nabi mengucap, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Lalu batu itu pecah sepertiga. Nabi memukul lagi, kemudian berucap, aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Demi Allah, aku benar-benar menyaksikan istana-istana Madain yang berwarna putih dari sini. Pada saat itu ada juga kilatan cahaya yang menuju ke utara. Kemudian Nabi pukulkan lagi sisa batu itu dan berucap Bismillah. Lalu batu itu pun lebur.
Dan beliau berucap, Allahu Akbar, aku diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi, aku benar-benar menyaksikan pintu-pintu gerbang kota Sana'a dari tempatku saat ini. Dan itulah diiringi cahaya ke timur pada saat itu, percikan api dari pukulan Rasulullah SAW kepada batu besar. Demikianlah pada saat umat Islam sedang berada dalam kondisi sangat sulit, mereka bahkan ragu terhadap nasib kehidupan mereka. Apakah bisa pasukan besar ini dihadapi? Apakah memang pertahanan yang mereka gali ini cukup untuk membatasi diri mereka dengan bahaya yang akan menerpa? Apakah perang ini tidak akan sampai menghancur dan meluluhlantakkan kota mereka? Saat itu juga cuaca dingin, ada kelaparan. Lahir batin muslimin pada saat itu dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya. Tapi pada saat itu pula Rasulullah mengabarkan sebuah berita gembira tentang penaklukan yang akan dicapai oleh agama ini. Nabi bahkan menyebutkan simpul-simpul besar dunia pada saat itu, menyebutkan Romawi, menyebutkan Persia, dan menyebutkan Yaman. Nabi sedang mengajarkan tentang banyak hal pada saat itu. Selain mengabarkan wahyu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala akan masa depan umat ini, Nabi juga sedang mengajarkan tentang kesabaran, tentang ketawakalan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang azam, tentang kekuatan tekad. Bahwa mungkin kita dalam keadaan terjepit, tapi setiap panas ada hujannya, setiap banjir ada surutnya. Hidup ini ada senang, ada susahnya. Dan dengan tekad yang baja menempuh saat-saat susah, maka kegemilangan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kondisi tertekannya kaum muslimin pada saat itu digambarkan di surah Ahzab. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa baghalatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Ingatlah ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan dari bawah, dan ketika pemandangan sudah suram, hati sudah naik sampai ke kerongkongan, maksudnya sudah sangat takut, cemas, dan ketika itu kamu bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang salah, mulai tidak husnuzon kepada Allah Ta'ala. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan dikala itu orang-orang yang beriman mendapat ujian dan perasaan mereka dengan goncangan-goncangan yang sangat hebat. Namun Allah juga sudah mengajarkan kepada kita, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu akan datang kemudahan. Struktur ayat ini menarik karena ketika Allah menyebutkan kesulitan, ia menggunakan kalimat yang kita sebut sebagai ma'rifah dengan menggunakan alif lam al-usr, yakni satu kesulitan yang sudah diketahui secara objektif bentuknya apa gitu. Jadi subjeknya adalah subjek yang jelas. Tapi bersama al-usri itu ada yusra, ada kemudahan dengan tidak menggunakan alif lam ma'rifah yang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai nakirah. Berarti kemudahan-kemudahan yang mungkin luput dari pandangan kita, yang tidak tentu objeknya apa, yang mungkin pula nanti baru kita sadari di kemudian hari. Jadi bersama dengan kesulitan-kesulitan tertentu yang menjadi fokus pandangan kita, sebenarnya ada kemudahan-kemudahan yang telah Allah hadirkan datang bersamanya. Hanya saja kita perlu untuk membuka mata lebih lebar dan untuk membuka pikiran kita lebih luas serta melapangkan hati untuk dapat melihat mana dia kemudahan yang telah Allah datangkan bersama dengan kesusahan yang sedang hadir ini. Di antara kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu adalah mukjizat yang tertunjukkan dari diri Nabi SAW pada saat persiapan perang Ahzab atau perang Khandaq ini. Tadi sudah kita sebutkan beberapa tentang Nabi memecahkan batu, atau Nabi meludahi batu atau memercikannya dengan air sehingga batu itu menjadi seperti pasir yang lunak. Tapi ada lagi mukjizat yang juga tidak kalah hebatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada satu penuturan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, waktu persiapan perang Khandaq itu kami sedang melakukan penggalian. Lalu nampaklah sebongkah tanah yang sangat keras menghalangi kami. Beberapa orang lalu menemui Nabi Muhammad SAW dan mengatakan ada tanah keras yang terbentang di dalam parit. Maka Nabi katakan, aku yang akan turun. Kemudian beliau berdiri dan saat itu di perut beliau nampak sebuah ikatan batu untuk menahan lapar. Memang kami semua belum makan selama 3 hari. Nabi lalu mengambil cangkul dan memukulkannya ke tanah yang keras tersebut sehingga menjadi pasir yang berhamburan. Aku, kata Jabir, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah. Maka Nabi izinkan. Begitu sampai di rumah, Jabir menemui istrinya. Dia katakan, aku lihat sesuatu yang merupakan lambang kesabaran Nabi. Maksudnya tadi adalah batu yang mengganjal perut itu. Maka istriku, apakah engkau miliki persediaan makanan?
Istri Jabir menjawab, ada sedikit gandum dan seekor anak kambing. Maka aku pun sembelih anak kambing itu, sedangkan gandum aku giling, hingga akhirnya kami memasak daging di dalam periuk. Lalu Jabir kembali, dia temui Rasulullah SAW. Maksud Jabir ini adalah menu khusus untuk Nabi saja. Para sahabat sangat mencintai Nabi, sehingga apabila Nabi didera dengan kesusahan yang demikian rupa, mereka menjadi tidak tega. Setelah makanan ini hampir masak, Jabir pun pergi kembali menemui Rasulullah SAW. Jabir mengatakan, di rumah ada sedikit makanan ya Rasulullah. Silahkan engkau datang ya Nabi ke rumahku bersama 1 atau 2 orang. Nabi lantas bertanya, berapa banyak makananmu Jabir? Apa adanya lah ya Rasulullah, kira-kira Jabir menjawab begitu. Nabi katakan, Jabir, tidak, kau punya makanan yang banyak dan lezat. Katakan pada istrimu, jangan angkat periuk dan rotinya dari perapian sampai aku datang. Lalu tiba-tiba Nabi memanggil orang, ayo semuanya kita ke rumah Jabir. Jabir langsung kaget karena makanan yang disediakan sedikit. Sementara sahabat Muhajirin dan Ansor sudah berdiri nih mengikuti Nabi. Lalu Jabir pulang dan masuk ke rumah, dia menemui istrinya. Kukatakan kepadanya, ini gawat ini, Nabi bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor datang semua. Kata istri Jabir, apakah beliau yang minta? Kata Jabir, iya. Maka kata istri Jabir, kalau beliau yang bawa kita percaya sajalah, karena beliau lebih tahu apa yang harus dilakukan. Makanan pun kemudian dihidangkan di depan Nabi, lalu beliau berdoa menyebut nama Allah dan menyantapnya. Kemudian disuruh masuk para sahabat, jangan berdesak-desakan, gitu kata Nabi, masuklah. Lalu beliau mulai membagi roti dan meletakkan daging di atasnya. Setiap kali masuk ada 10 orang di sekitar Nabi. Setelah mereka makan, kemudian giliran 10 orang lagi masuk ke dalam rumah Jabir. Demikian seterusnya, sehingga seluruh pekerja yang turut menggali parit pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Bahkan setelah itu pun, periuk tempat Jabir memasak gandum dan daging tadi masih berisi lagi makanan yang bisa disantap oleh beliau dan keluarganya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi memberi nama makanan Jabir ini dengan saura. Ini adalah sebuah lafaz yang merupakan serapan dari kata-kata Persia yang artinya kurang lebih adalah makanan untuk jamuan pengantin. Di hari yang lain lagi, mukjizat terkait makanan juga terlihat kembali. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa suatu hari seorang gadis masuk ke perkemahan membawa sesuatu di tangannya. Nabi memanggil, kemari anakku, kata Nabi. Ternyata anak gadis ini adalah keponakan dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dia kemudian memberitahukan apa yang akan dia lakukan, bahwa dia akan membawakan kurma untuk ayah dan pamannya. Tapi Nabi meminta kurma itu untuk diserahkan saja kepada beliau. Maka aku tumpahkan semua ke tangan Nabi, tetapi tidak penuh. Lalu beliau minta 1 orang datang untuk membentangkan sehelai kain, dan kurma itu kemudian diletakkan di atasnya. Jadi si anak perempuan ini menuangkan ke tangan Nabi, lalu kemudian Nabi tuangkan kurma itu dari tangan beliau ke permukaan kain. Dan anehnya, semua permukaan kain itu dipenuhi dengan kurma yang sangat banyak dan melimpah. Kemudian Nabi mengundang semua orang untuk bisa menyantap kurma itu. Jadi kurma yang awalnya ini hanya diperuntukkan oleh anak perempuan pembawa kurma ini untuk ayahnya dan pamannya Abdullah bin Rawahah, ternyata bisa sekarang dinikmati oleh semua orang. Para pekerja pada saat itu memakan bergantian, sementara kurma itu terus bertambah, sehingga ketika selesai semua orang makan, kurmanya baru habis di bagian pinggir kain saja. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, akhirnya penggalian parit itu pun selesai, menghabiskan waktu kurang lebih 6 hari. Maka terdengar berita bahwa pasukan Quraisy telah menuruni lembah Aqiq, tidak jauh di sebelah barat daya Madinah. Sementara itu pasukan Ghatfan dan suku-suku Badui lainnya dari Najd tengah bergerak menuju Uhud dari arah timur. Semua rumah di Madinah kemudian dikosongkan dan para penghuninya berada di wilayah pertahanan. Nabi memerintahkan agar semua wanita dan anak-anak ditempatkan di salah satu ruangan bagian atas benteng. Lantas beliau bersama 3.000 pasukan yang siap bertempur berkemah di tempat yang telah ditentukan tadi. Tenda kulit merah punya Rasulullah ditancapkan di kaki Bukit Sal. Penyerbuan memang sudah di depan mata. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan besok kita diberikan oleh Allah umur dan kesempatan untuk dapat kembali melanjutkan serial ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.